Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamim Salih Yahya. Saya adalah guru di SMK Kesehatan Bakti Nusantara, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya SMK Kesehatan Bakti Nusantara. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Baik semuanya, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dan membaca Asmaul Husna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Muiz, ya Muzir, ya Samiu, ya Basir, ya Kamu, ya Adu, ya Latif, ya Khabir, ya Alimu, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Khabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasibu, ya Dalil, ya Karimu, ya Hakim, ya Mujidu, ya Wasi, ya Hakimu, ya Wadud, ya Majidu, ya Ba'is, ya Syahidu, ya Haku, ya Wakilu, ya Qawi, ya Matinu, ya Wali, ya Hamidu, ya Musi, ya Muliku, ya Muhid, ya Mugi, ya Mumitu, ya Hayu, ya Qayyum, ya Majidu, ya Majid, ya Wahidu, ya Ahad, ya Somadu, ya Qadir, ya Mu'admin, ya Muqtim, ya Mu'ahir, ya Mu'ad, ya Akhiru, ya Zahir, ya Batinu, ya Wali, ya Muta'ali, ya Baru, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, ya Musidu, ya Jamil, ya Ghaniyu, ya Muni, ya Maniu, ya Daru,
ya nafi'u ya nur, ya hadiu ya badi, ya baqitu ya waris, ya rasidu ya sabur, sadaqallahul azim. Saya sudah hadir semua ya kelas ini? Sudah absensi di website daring? Sudah. Coba Bapak lihat siapa yang sudah absensi. Iya. Ya, ini sudah banyak yang absen, yang belum absen silakan nanti absen ya. Karena untuk keaktifan akan kita rekap dari absensi di sini. Sekarang coba semuanya dibuka ya untuk link Mentimeternya. Ini saya buka dulu link Mentimeternya. Saya buka link Mentimeternya. Silakan untuk dijawab ya. Yang pertama, bagaimana kabar hari ini? Silakan dijawab. Nih, alhamdulillah baik, sudah ada yang menjawab. Ada kendala untuk mengakses link Mentimeternya? Alhamdulillah baik. Yang lain bisa jawabnya? Alhamdulillah sehat. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang yang menjawab. Bisa saya lanjutkan pertanyaannya? Apa yang kalian ketahui tentang modus? Mulai SMP dulu pernah kita belajar tentang modus. Ya. Nilai yang sering muncul. Ya, bagus sekali ya, nilai yang sering muncul. Coba yang lain. Nilai yang selalu muncul. Nilai yang selalu muncul. Ada lagi jawaban yang lain? Nilai yang selalu muncul, nilai yang sering muncul itu dijawab. Yang menjawab nilai yang sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Ya, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Udah ya? Cukup? Sekarang saya share dulu. Kebaca, sebentar, ini dia. Ya, ini adalah pertemuan kita yang keempat, ya. Kita masih membahas materi tentang statistik, ya, statistik di pemusatan data. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pemusatan data MEAN, ya, median. Sekarang kita belajar tentang modus. Tujuan pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu menentukan nilai modus data berkelompok. Ini tujuan kita yaitu menentukan nilai modus data berkelompok dan menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan nilai modus suatu data berkelompok. Kemudian manfaat pembelajaran kita apa? Manfaat pembelajaran kita yang pertama yaitu kita bisa mengorganisasi data menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Ini manfaat tujuan pembelajaran kita. Kemudian manfaat yang kedua apa? Memudahkan dalam membandingkan suatu data. Kemudian manfaat pembelajaran kita berikutnya yaitu memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan dan pembuatan keputusan. Kemudian
tahapan pembelajaran kita nanti seperti apa? Yang pertama, nanti kita masuk ke kelompoknya masing-masing ya, seperti pertemuan sebelumnya ya. Kita nanti akan saya bentuk dalam 3 kelompok. Nanti silakan ya masuk ke kelompoknya masing-masing. Di link yang sudah saya berikan di grup WA maupun di LMS daring. Kemudian dengan berkelompok ya nanti kita melakukan kegiatan literasi, silakan dibaca bukunya, modulnya yang sudah saya berikan di LMS ya. Di LMS silakan dibaca materinya, kemudian silakan kalian didiskusikan berkaitan dengan LKPD yang sudah saya berikan. Kemudian setelah itu saya nanti minta perwakilan dari masing-masing kelompok itu untuk presentasi, yang mempresentasikan masalah ya yang telah kita diskusikan tadi. Kemudian langkah berikutnya nanti akan kita konfirmasi bersama dari permasalahan itu, sehingga nanti akhirnya Bapak bisa memberi penilaian, baik itu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Jadi seperti itu. Ini adalah tahapan pembelajaran kita. Kemudian motivasi kita yaitu barang siapa menginginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Jadi seperti itu. Ya. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ya menginginkan dunia beserta isinya itu dengan ilmu, semua ada ilmunya ya. Kalau ingin menginginkan akhiratnya itu pun juga ada ilmunya juga. Kalau ingin keduanya itu pun juga ada ilmunya ya. Kemudian persepsi, mari kita mengingat kembali. Ini pertemuan sebelumnya yaitu seperti ini ya, kita mempelajari ya tabel distribusi frekuensi sebagai berikut, dan telah kita cari ya dari 80 pengusaha pada usia berapa mereka rata-rata berani dalam memulai usahanya. Ini mencari MEAN yang kemarin ya, rata-rata. Nih. Dari sini ya, coba kita perhatikan. Kira-kira masih ingat ya? Itu untuk dari data tersebut ya. Langkah pertama apa untuk mencari rata-rata? Atau MEAN? Mencari titik tengah terlebih dahulu. Ya benar ya, masih ingat semuanya ya. Nih, langkah yang pertama yaitu mencari titik tengah. Ini, mencari titik tengah. Dari yang pertama, kelas pertama, umur 16 sampai 20 tahun. Titik tengahnya berapa? 18. Benar ya? Ini 18, kemudian langkahnya kita cari setiap kelas untuk titik tengahnya hingga ketemu 23, 28, 33, 38. Ini kemarin kalau nggak salah kelompok C ini yang presentasi ya. Kemudian langkah kedua apa? Iya, mengalihkan antara titik tengah dengan frekuensi. Ini ya hasilnya kan ya. Berarti 342 ini diperoleh dari mana? Perkalian dari ya, titik tengah yang mana? 342. Iya. 18 dikali 19. Kemudian langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga menjumlahkan dari banyaknya frekuensi. Ini dijumlahkan. 80 ini dari mana? Iya, 19 ditambah 15 tambah 21, 16. Ini hingga frekuensinya 80. Langkah yang keempat. Iya, penjumlahan dari hasil titik tengah dikali frekuensi. Jadi seperti ini kita jumlahkan semua. Nih. Kemudian langkah yang terakhir yaitu kita masukkan ke dalam
rumus. Masih ingat ya? Jadi seperti ini rumusnya, yaitu jumlah dari perkalian titik tengah dengan frekuensi dibagi dengan jumlah dari banyaknya frekuensi, sehingga rata-ratanya dari 80 pengusaha itu memulai usahanya pada usia 26,81. Kira-kira paham ya? Nah, kemudian untuk pembelajaran saat ini kita belajar tentang modus. Dengan modus. Soalnya masih sama, masih tentang 80 pengusaha memulai usahanya kisaran umur berapa. Jadi seperti soalnya masih sama, tapi kita mencari modusnya. Modus tadi apa? Nilai yang sering muncul, ya. Karena ini datanya data berkelompok, ya. Silakan dibaca literaturnya, materi ajarnya, bagaimana caranya mencari modus dari data berkelompok. Nanti silakan didiskusikan. Sebelumnya dari soal ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Kira-kira bisa ya? Nah, sekarang ayo berdiskusi. Ini saya berikan ya waktu untuk berdiskusi 15 menit cukup untuk menyelesaikan soal ini? Cepat ya, kita beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Dan sekarang silakan semuanya login atau masuk ke grup sesuai kelompoknya masing-masing. Kita masuk ke kelompok A terlebih dulu ya. Ini kelompok A ya, sudah gabung semua untuk kelompok A? Sudah ya, sudah gabung. Silakan, ini nanti kita bahas LKPD yang sudah saya berikan. Sudah di-download ya LKPD-nya semua ya di link yang sudah saya berikan. Nah, ini ada yang mau ditanyakan di LKPD-nya? Nah, di sini kan datanya seperti ini ya. Kita disuruh mencari modusnya ya. Nah, langkah pertama menentukan kelas modusnya. Pilihlah kelas yang memiliki frekuensi terbesar, yaitu bisa dilihat ya, kira-kira yang terbesar yang mana? Nah, 21 ya, berarti nggak ada kendala ya untuk mencari langkah yang pertama ya. Nah, untuk langkah yang kedua ada kendala tidak? Di sini ada D1. Di bahan ajarnya sudah dibaca ya, apa itu D1? Ya. Ini untuk mencari D1-nya kira-kira bagaimana? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kira-kira kelas modusnya yang mana? Kelas modusnya? Oh, kelas modusnya 21. Kelas sebelumnya? 15. Jadi nggak ada kesulitan ya mencari D1? Kalau mencari D2? D2 itu caranya bagaimana? Ya, kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Nggak ada kendala? Untuk langkah yang ketiga, untuk mencari panjang interval, ada kesulitan tidak? Sudah bisa ya? Caranya bagaimana? Oh iya, berarti tepi atas dikurangi tepi bawah. Yang ini ya? Ya, tepi atas kurangi tepi bawah. Untuk langkah yang keempat, menentukan tepi bawah kelas modus. Ada kesulitan?
berapa tepi bawahnya? Nah, ini ya 25,5. Kemudian langkah yang terakhir, paham ya? Dimasukkan ke rumusnya. Ya sudah, silakan dicari ya. Kemudian silakan dipahami. Kalau ada yang belum mengerti, silakan didiskusikan di kelompoknya. Ya sudah, saya akan berpindah ke kelompok yang lainnya. Saya tinggal dulu ya. Nanti kalau sudah selesai ya, silakan kembali ke Zoom utama. Bagaimana kelompok B? Ada kendala berkaitan pengerjaan LKPD-nya? Untuk langkah pertama ada kesulitan tidak untuk menentukan kelas modus? Tidak ya. Nah, di sini langkah pertama yaitu memilih frekuensi yang terbesar. Ya, paham ya frekuensi yang terbesar yang mana? Iya, kalau di sini frekuensi yang terbesar yang mana? 21. Jadi langkah awal paham ya. Ini adalah berarti kelas modusnya. Kemudian untuk langkah yang kedua, bagaimana, sudah paham juga cara mencarinya? Ya, tahu ya D1 itu apa? Ya, frekuensi kelas modus ya dengan kelas sebelumnya. Ini untuk mencari D1. Jadi kalau mencari D1 di tabel ini bagaimana caranya? Oh iya. Kalau D1-nya berarti 21 dikurangi 15. Untuk D2-nya? Frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Berarti D2-nya caranya bagaimana? Kelas modusnya 21 dikurang 16. Langkah yang kedua nggak ada masalah ya. Untuk langkah yang ketiga, mencari panjang interval kelas. Kira-kira paham mencari panjang interval? Ya, jadi caranya bagaimana? Kalau di sini kelas modusnya ya, berarti panjang intervalnya berapa? Ya, 30,5 dikurang 25,5. Berapa hasilnya? 5. Jadi panjang intervalnya adalah 5 ya. Untuk langkah yang keempat, menentukan tepi bawah kelas modus. Udah kelihatan ya? Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya. Tepi bawah kelas modusnya? Iya, ini tepi bawahnya itu 25,5. Untuk langkah kelima paham ya? Nggak ada kesulitan? Ya, tinggal kita substitusikan aja, kita masukkan semua. Tepi bawahnya D1 tambah 2 dan panjang interval kelasnya. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan silakan didiskusikan lagi. Kalau ada yang belum paham silakan nanti ditanyakan. Kalau sudah selesai nanti silakan bergabung ke link utama. Ya. Bapak tinggal dulu ya. Bagaimana kelompok C? Sudah masuk semua ya? Sudah mengerjakan LKPD-nya? Dari langkah-langkah yang sudah Bapak kasihkan di LKPD, ada kendala? Untuk menentukan kelas modusnya, kesulitan tidak? Ya. Kalau menentukan nilai D1 dan D2-nya, ada kesulitan? Bisa ya? Untuk langkah yang ketiga, yaitu mencari panjang interval kelasnya. Paham? Nah, langkahnya sama ya dengan waktu kita mencari di MEAN. Kemudian menentukan tepi bawah kelas modus.
Ada kendala? Tidak ya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mensubstitusikan yang ke dalam rumus. Ada kendala tidak? Ya, kalau tidak ada kendala nanti silakan didiskusikan dengan temannya ya. Kemudian saya beri waktu 15 menit, setelah itu gabung ke link utama. Saat ini saya ingin ya perwakilan dari kelompok A ya itu nanti mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya dalam penyelesaian masalah mencari modus tadi. Ya. Silakan perwakilan dari kelompok A untuk mempresentasikan. Mulai nih Pak. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perhatikan distribusi frekuensi dan histogram berikut. Dari data 80 pengusaha pada usia berapa mereka berani untuk memulai usahanya. Di sini ada umur, tepi kelas, dan frekuensi. Untuk umur 16 sampai 20, tepi kelasnya 15,5 sampai 20,5 dan frekuensinya 19 dan seterusnya. Berikut ini akan ditentukan modus dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang langkah pertama kita tentukan kelas modusnya. Pilihlah kelas yang memiliki frekuensi terbesar yaitu kelas 26 sampai 30 dengan frekuensi adalah 21. Terus buat langkah yang kedua menentukan nilai D1 dan D2. D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi frekuensi kelas modus itu 21 dikurang frekuensi kelas sebelumnya yaitu 15, hasilnya 6. Untuk menentukan D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Untuk kelas modusnya 21 dikurang frekuensi kelas sesudahnya yaitu 16 sama dengan 5. Untuk langkah yang ketiga, kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas modus adalah selisih tepi bawah dan tepi atas kelas modus. Jadi, tepi atas kelas modus yaitu 30,5 dikurang sama tepi bawah kelas modus. Jadi, selisihnya 5. Untuk langkah yang keempat, kita menentukan tepi bawah kelas modus, yaitu tepi bawah kelas modus 25,5. Nah, untuk langkah terakhir, kita masukin ke rumusnya, yaitu tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Sama dengan tepi bawahnya 25,5 ditambah D1-nya 6 dibagi 6 ditambah D2-nya 5. Terus dikali panjang kelasnya 5. Cara menghitungnya, 6 dikali 5, 30. 30 dibagi 11, ditambah 25,5. Jadi hasilnya 28,23. Jadi modus dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya adalah 28,23. Itu sekian penjelasan hasil kerja kelompok kami. Sudah ya.
Terima kasih untuk kelompok A sudah presentasi. Silakan beri aplaus pada kelompok A. Kira-kira bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama ya jawabannya ya. Sudah? Coba ya kita konfirmasi bersama berkaitan dengan masalah LKPD-nya. Ini tadi ya. Tadi di LKPD sudah ada langkah-langkahnya ya, tinggal kita cari saja. Sesuai kalau kita tadi membaca di literaturnya pasti mudah untuk menjawabnya. Karena di materi ajar yang sudah saya sampaikan di website daring ya, ketika waktu asinkronus, langkah yang pertama yaitu menentukan kelas modusnya, yaitu pilihlah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Tadi sudah dijawab oleh kelompok A ya. Kelihatannya kalau dari tabel tersebut frekuensi terbesarnya yaitu 21, sehingga kelasnya yaitu antara usia 26 sampai 30 tahun. Benar ya, dari jawabannya seperti ini langkah yang pertama. Jadi kalau langkah seperti ini, lihat aja langkah pertama, frekuensi yang paling besar mana? Oh, ini 21. Maka kelas modusnya ini yaitu dari usia 26 sampai 30 tahun. Ini adalah kelas modus. Untuk langkah yang kedua yaitu ya di rumus mencari modus ya, ada D1 dan D2. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus ya dikurangi dengan kelas sebelumnya. Kalau D2 yaitu kelas modus dikurangi dengan frekuensi sesudahnya. Jadi seperti itu. Nih, jadi di sini bisa kita lihat, tadi kan kelas modusnya ini frekuensinya 21, maka 21 dikurangi sebelumnya untuk D1-nya. Untuk D2-nya pun juga sama, 21 dikurangi sesudahnya. Ini enggak ada masalah ya untuk yang langkah yang kedua, sehingga diperoleh D1-nya 6 dan D2-nya adalah 5. Hasilnya sama tadi juga seperti itu. Kemudian untuk panjang interval, mencari panjang interval ya, itu cukup tepi atas kelas modus dikurangi tepi bawah kelas modus, yaitu panjang intervalnya sama dengan 5 ya. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan tepi bawah kelas modus ya. Tepi bawahnya kan bisa kita lihat kelas modusnya tadi mana, ini kelas modusnya, maka tepi bawahnya adalah 25,5. Ini tepi bawah, ini tepi atas, ini tepi bawah. Yang kita butuhkan adalah tepi bawah dari kelas modus. Kemudian langkah yang terakhir apa? Kita substitusikan ke dalam rumusnya. Rumus modus itu tepi bawah dari kelas modus ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan dengan panjang kelasnya. Jadi seperti itu tadi ya. Tepi bawah kelas modusnya sudah kita cari yaitu 25,5. D1-nya adalah 6. D1-nya 6 ditambah D2-nya 5 ya, dikali 5 sehingga hasilnya adalah 28,23. Ini jadi modusnya dari 80 pengusaha ya yang memulai usahanya itu adalah kisaran usia 28 sampai 23 tahun. Paham ya? Ya. Dari sini bisa kita simpulkan untuk mencari modus apa aja. Langkah yang pertama apa? Mencari modus, menentukan kelas modus. Langkah yang kedua, menentukan apa? Nilai D1 dan D2. Langkah yang ketiga, menentukan panjang kelas. Langkah yang keempat, ya menentukan tepi bawah kelas modus. Langkah yang terakhir, ya kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi bisa kita tekan seperti ini, yaitu menentukan kelas modus, kemudian yang kedua menentukan D1 D2, yang ketiga panjang kelas, yang keempat menentukan tepi bawah kelas modus, yang kelima baru kita masukkan ke dalam rumus. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Bisa dipahami? Untuk materi yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya yaitu kita beralih ke ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data ya. Ini salah.
Jadi kita beralih ke penyebaran data untuk pertemuan berikutnya, ya. Nah, sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup, ya silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.